Kalau Mas Yoga mau mendukung saya yakin akhirnya Bapak akan memilih Dina untuk dijadikan istri saya. Kalau geser bidak ini masuk kudanya. Terus si Kuncung menterinya masuk. Ku geser saja lah menteri. Queen E4. 3 check. Ya, kalah lagi. Ya hebat lah mesin ini. Asal main papi kalah terus. Kopinya, Pi. Ya. Papi sepertinya lebih senang ya. Bersahabat dengan kekecewaan dan penyesalan daripada membuat suatu langkah kecil supaya kegembiraan dan semangat hidup Papi kembali. Maksud kau, papi harus meminta si Amir goblok itu datang ke sini. Itu sama saja kau menyuruh papi menginjak-injak keyakinan dan harga diri papi. Aduh. Papi tuh Papi lucu banget ya. Dina, kenapa pula kau ini? Tadi ketawa, sekarang mau menangis. Lucu aja ngeliat kelakuan Papi. Dan ternyata saya juga ngelakuin hal yang sama, Pi. Itu yang membuat Dina sedih. Apa persamaan kita yang membuat kau sedih? Kita sama-sama menderita karena ego kita, Pi. Papi nggak mau mengalahkan untuk nelfon Om Amir. Sedangkan saya, Kenapa kau? saya punya pacar, Pi. Saya sayang sekali sama dia, Pi. Dan dia juga sayang sama saya. Tapi kita beda prinsip. Emang sih Dina gak pernah cerita sama Papi karena dia juga belum mau ditemuin sama Papi. Dan karena ego Dina menjauhi dia. Dina gak mau ketemu lagi sama dia. Dan berharap supaya dia mengikuti prinsip Dina gitu loh, Pi. Memang kalau buah itu jatuhnya tak jauh dari pohon. Pi, Dina bisa bantu untuk menyelesaikan masalah Papi. Apa yang mau kau lakukan? Biar Dina yang ke rumah Om Amir. Gimana? Tapi Dina gak bisa menyelesaikan masalah Dina sendiri, Pi. Karena gak ada yang mau sukarela membantu Dina. Memanggilkan Rio menemui Dina. Saya kira udah gak peduli lagi sama saya. Mana mungkin saya nggak peduli lagi sama kamu. Kamu mau kemana sih barusan?
Oh, mau jemput Om Amir, teman sama lawan main caturnya Papi. Saya antar ya. Pakai dasi segala, mau kemana sih? Apa dari mana lagi jangan-jangan? Habis dari kantor. Iya, orang kantoran nih sekarang. Selamat ya. Makasih. Pak, jalan yuk. Saya kerja di perusahaan Bapak. Kakak saya sendiri yang jadi bosnya. Iya nih, saya juga lagi cari kerjaan. Habis kayaknya pensiun Papi udah gak cukup lagi buat hidup layak, yo. Kalau misalkan kamu kerja di kantor, kamu maunya jadi apa? Kayaknya sekretaris deh. Sekretaris. Apa itu nggak terlalu menyimpang dari latar belakang pendidikan kamu? Iya sih, tapi nggak apa-apa kan kalau kerja di kantor kan ada kemungkinan deket sama bos kan? Asik kan? Apalagi kalau bosnya muda, keren, ganteng ya sih? Kamu bikin saya cemburu ya? Jangan cemburu dong. Saya kan cintanya sama kamu. Gimana kalau kamu jadi sekretaris saya aja? Serius? Iya, tadi kan kamu bilang kalau kamu pengen jadi sekretaris bos yang muda dan keren. Kira-kira saya memenuhi syarat nggak? Idih. Kalau misalkan saya memenuhi kriteria itu, saya harap kamu bersedia datang besok ke kantor untuk diwawancara langsung oleh pimpinan. Ya, tapi dengan satu syarat. Kita harus belakang nggak saling kenal, supaya nggak dituduh KKN. Oke? Oke? Oke, sekarang kamu tunjukin di mana arah rumah teman papa kamu itu ya. Belok. Oke. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Om. Ya ampun, Om kenapa? Gak apa-apa kok. Om sakit ya? Enggak. Udah ke dokter belum? Om tadi udah minum obat. Ya mesti ke dokter. Udah ke dokter belum? Cuman masuk angin aja kok. Om gak usah keras kepala kayak Papi deh. Ke dokter, mesti ke dokter. Cuman beberapa hari ini Om memang agak sakit. Ke dokter. Jangan paksa Om, jangan. Makasih. Ya udah. Om ini Rio pacar Dina. Yang waktu itu Om lihat waktu dia nganterin Dina pulang. Apa kabar Om? Baik. Om! Din, kayaknya kita mesti bawa ke rumah sakit. Iya, yuk. Kalau capek kenapa nggak istirahat di kamar? Udah makan malam belum? Belum. Sudah pulang kau. Mana? Mana si Amir goblok itu? Hah? Papi sudah menduga pasti dia tidak mau datang kemari. Pi, kalau Om Amir tadi nggak pingsan, Pi, Om Amir juga nggak mau dibawa ke rumah sakit.
badannya panas sekali, Pi. Tapi tadi waktu Dina tinggal di rumah sakit sih, dia udah sadar, lagi diperiksa. Sakit apa dia? Belum jelas sih, Pi. Tapi kalau dari omongannya sih, sebagian penyakitnya sudah gamblang. Komplikasi dari Om Amir sedih karena dia kesepian, Pi. Kecewa sekali dia, Pi. Dan dia tuh jengkel gitu loh. Biar sadar dia bahwa Tuhan yang dibawa-bawanya itu tidak mampu menolong dia. Mana Tuhannya itu? Hah? Yuk makan yuk, Dina siapin. Habis itu papi istirahat, papi capek. Yuk. Mbak, minta nanya PT Batara Sakti lantai berapa Di ya? lantai 4, Bu. Lantai 4. Iya, Makasih ya. Iya. Mas, Dina udah datang. Saya mohon sekali lagi, Mas. Tolong terima Dina kerja di sini. Karena saya udah janji sama dia. Ini sebuah kesalahan besar, Yo. Saya khawatir ini akan menyudutkan kamu. Dan juga saya nantinya. Mas, kalau kita terlalu khawatir terhadap kemungkinan kita akan berbuat salah, kita akan mandek. Kita nggak akan berbuat apa-apa. Dan pada akhirnya kita nggak akan menjadi apa-apa. Ya? Yang mau diwawancarai sudah datang, Pak? Suruh dia kesini 5 menit lagi. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Mas. Mudah-mudahan kebodohan ini tidak sama. Atau lebih besar daripada kebodohan yang pernah saya buat dulu. Saya yakin ini bukan suatu kebodohan. Terima kasih banyak. Maaf, Mbak. Silakan masuk. Oh ya, makasih. Ya, silakan. Ini tamunya, Pak. Oh ya, makasih ya. Silakan masuk, Mbak. Makasih. Permisi, Pak. Ya, silakan. Ya. Kamu kelihatannya agak gugup. Iya, sedikit. Kenapa? Ini pertama kali saya diwawancara dan saya sangat butuh pekerjaan ini. Oh. Iya, Pak. Wawancaranya sudah selesai, Pak. Iya, Pak. Iya, baik, Pak. Mbak, Ya, CV-nya dibawa pulang aja ya. jadi wawancara saya gagal. Permisi, Mbak.
apa lagi sih? Kamu kurang puas ngerjain saya? Din, sabar dong. Kamu nyuruh saya sabar? Setelah kamu nyuruh kakak kamu pura-pura wawancaran saya, terus sekretarisnya ngembalin CV ini ke saya, terus nyuruh saya pulang, kamu suruh saya sabar? Din. Lihat ya, saya bisa buktiin ke kamu kalau saya bisa kerja di perusahaan yang lebih besar dari ini, dengan gaji yang lebih besar dan bos yang jauh lebih baik daripada kamu. Din, saya kan belum selesai bicara. Din, Dina. Dengar dulu, dengar. Masih? Dengar. Kamu diterima. Bohong, serius? Iya. Oke. Ya, masuk. Terima kasih banyak Mas Yoga. Terima kasih. Kenapa kamu gini? Hari ini saya lagi berbahagia karena Mas mau menerima pacar saya kerja di kantor ini. Terima kasih banyak. Iya. Tapi kalau kamu terlalu senang, itu akan membuat kamu lengah. Padahal mulai detik ini, kamu harus hati-hati dalam melangkah. Karena kamu telah memaksa saya untuk menanamkan ranjau dalam hidup kamu. Jadi, begitu kamu salah langkah, maka kehidupan dan jalan hidup kamu akan hancur. Dan saya rasa, usaha kamu untuk mengelabui Bapak dengan rekayasa ini akan gagal. Bapak tidak akan tahu rahasia ini kalau Mas tidak membocorkan rahasianya. Oh, ini rahasia? Kalau gitu saya nggak akan bilang sama Bapak. Sekali lagi saya bilang terima kasih. Iya, tapi kalau Bapak tanya, saya akan kasih tahu. Oh, jangan dong. Tapi satu yang harus kamu ingat, begitu kamu salah langkah atau salah ucap, Bapak pasti akan tahu. Oke, mulai hari ini saya akan lebih berhati-hati. Dan terima kasih atas nasihatnya. Satu lagi, Rio. Saya mengambil resiko ini karena saya nggak bisa menolak permintaan kamu. Jadi, apa yang terjadi setelah ini adalah tanggung jawab kamu sendiri. Beres, Bos. Sekarang saya permisi sebentar karena saya mau mengantarkan Gina pulang dulu. Permisi. Baru saja saya bilang. Bos, Gina sudah menunggu di luar. Saya jamin tidak ada seorang pun yang akan melihat saya mengantarkan Gina pulang. Sampai nanti. Men. Cile, orang kantoran masih inget sama kampus nih. Iyalah, status gue kan masih mahasiswa. Gue masih ngutang 8 SKS. Skripsi gue aja baru kelar 1 bab. Tapi gue bilang sama orang rumah, gue cuma tinggal ngerjain skripsi doang. Oh, jadi lo masih sadar status asli lo? Ya, gue kan ngantor bukan karena hobi, tapi karena mengemban kewajiban dari orang tua. Cuman itu aja. Dengar-dengar si Dina lo ajakin kerja di kantor bapak lo? Ya, memang kenapa? Gua ngapa? Iya, kita juga mau, bener. Lu pada kan masih mahasiswa, ya kan? Hobi gue disuruh, men. Lu mau nggak kerja di Tanjung Priok? Jadi kuli. Ya nggak apa-apa lagi daripada nggak ada. Iya, badan lu gak cocok. Iya, muka tapi kagak. Mukanya lu juga. Muka gue lebih cocok jadi supir. Iya betul. Setuju. Berarti kalau gitu kamu KKN dong, Din. Ya abis si Rio bilang daripada gua kerja tempat lain tadi sama orang. Ya udah terpaksa KKN. Gue heran, si Rio tuh segitu ngebetnya sama lo. Tapi sampai detik ini pun dia belum mau ketemu sama bokap lo. Iya nggak? Iya, saya sekali nongol kek. Kura-kura aja bisa nongolin kepalanya. Enggak? Biarin aja. Ya sih emang bener ya, gue selama ini emang suka maksa banget dia untuk ketemu bokap gue. Tapi sebenarnya di dalam hati gue nggak maksa-maksa banget. Abis gue tahu sih bokap gue kan orangnya rada aneh gitu, ya nggak sih? Gitu ya. Ketawa. Ya udah, yang penting sih bagi gue, Rio cinta sama gue. Cerita lama. Biasa banget.
Nanti kalau udah tahu mata kuliah telepon gue ya. Gue belum bilang sama bokap gue kalau gue udah keterima kerja. Oke deh. Dah, salamin Rio. Gue juga ya, sampein ya. Awas kalau gue jitak. Cem udah dapat kerja. Oh, gaji pertama dong. Oke deh, kakak. Terpaksa di kantor kamu harus memanggil saya Bapak. Mas Yoga bilang, jangan sampai ada orang kantor yang tahu tentang hubungan kita. Dan sebagai presiden komisaris, Bapak saya selalu memonitor kantornya dengan caranya sendiri. Kalau sampai Bapak saya tahu saya memasukkan pacar saya sendiri ke kantor, bisa-bisa kita berdua dipecat. Kayaknya papi saya sama papa kamu sama-sama keras ya. Dalam beberapa hal, Bapak saya jauh lebih keras. Makanya, kita harus hati-hati. Siap, bos. Bye. Baik. Tahu nggak, Pi? Dina mulai besok kerja. Dina diterima kerja, Pi. Gimana, Pi? Pi, Dina kan besok mulai kerja. Itu berarti artinya Dina pasti berangkatnya pagi-pagi sekali dan pulangnya bisa sore, bisa juga malam. Itu kan artinya papi berarti sendirian kan? Kalau papi terus memusuhi Om Amir, siapa coba yang menemenin papi? Papi udah Dina kasih tau kan di mana Om Amir dirawat? Kenapa nggak papi tengokin sih? Coba dong Pi, kasih lihat sedikit belas kasihan papi. Pasti Om Amir seneng banget deh. Kalau menurut Dina sih Pi, sekarang tuh saat yang tepat untuk papi kasih lihat rasa persahabatan papi dan mengorbankan ego papi. Kalau saja si Amir itu tidak selalu membawa-bawa Tuhannya. Sebetulnya papi suka sama dia itu. Ya biarin aja Pi, biarin aja Om Amir tuh ngoceh soal Tuhan, yang ngoceh soal apa aja. Yang penting kan papi punya teman main catur. Itu yang penting kan, Pi? Atau papi lebih pengen Dina mengundurkan diri sebelum Dina mulai kerja, terus belajar main catur supaya bisa nemenin papi main catur setiap hari di rumah. Gitu. Iya. Gitu. Cobalah nanti biar papi tengok dia, ya. Gitu dong, Bi. Laqad qawlu ala kasarihim fahum la yu'minun. Yang hebat akal-akalan kau ini, Mir, ya. Sampai kawan anakku pun mau memasukkan kau ke kamar semewah ini. Pelayanan VIP, perawatan ongkosnya pun ditanggung pula. Betul-betul luar biasa kau. Ini bukti bahwa Allah itu maha pengasih. Gue diantar dari orang kemari berobat. Amir, yang membawa dewa penyelamat ke rumah kau itu bukan Tuhan kau, tapi anakku. Barulah aku percaya apa yang dikatakan dokter itu tadi. Apa kata dokter? Katanya pasien yang dirawat di kamar ini punya penyakit aneh. Suka termenung, melamun sendiri, dan baru bisa sembuh
kalau diajak main catur katanya. Lo gaya lo nih norak kuno, masa minta maaf pakai bak catur? Tapi lo punya kesalahan, gue maafin. Amir, aku ini tak punya salah sama kau, jadi tak perlu aku minta maaf. Ku bawa papan catur ini tujuannya untuk merayakan keberhasilan anakku. Dia sudah diterima bekerja dan mulai besok sudah masuk kantor lah. Alhamdulillah, Allah Maha Pengasih, anak lu udah dapat kerjaan. Amir, yang patut dipuji itu anakku, bukan Tuhan kau itu. Karena dia itu sudah berusaha keras supaya bisa lulus tes dan langsung diterima bekerja. Itu kan kata lo. Gua wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana anak lu dapat kerjaan. Gua malu kalau gua tidak dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah Mir, jangan lagi kita bertengkar. Nanti darah tinggi kau naik membludak, sakit lagi kau. Kita main catur sajalah ya. Oi Amir, ayolah. Yang merajutnya kau, sudah tua kau Mir. Ayolah, main caturlah kita. Ya. Aku susun ya papan caturnya. Kita pulang yuk. Kamu pulang duluan aja deh. Buat saya sekarang rumah sudah seperti hotel. Mbak Sinta juga nggak peduli saya pulang jam berapa. Pertama kali ketemu dengan Mas Yoga di suatu pesta teman saya. Dia begitu sopan, penuh percaya diri. Setelah diperkenalkan oleh teman saya, ternyata beberapa menit kemudian dia bilang ke saya bahwa ternyata saya cantik dan menarik. Tapi kami ibaratnya langit dan bumi. Mas Yoga bagai langitnya, saya ibarat seperti buminya. Tapi ternyata perbedaan itu tidak mengganggu hubungan kami sama sekali, Rif. Hubungan kami begitu manis. Kami begitu dekat. Kami saling bergantung satu sama lain dan seakan tidak mau terpisahkan sampai kapanpun. Lalu kalian? Enggak. Meskipun pada saat itu kami berpacaran, tapi gaya pacaran kami tidak pernah berseberangan dengan ajaran agama. Dan itulah yang membuat saya semakin mengagumi figur Mas Yoga. Sampai kemudian bencana itu terjadi. Kamu hamil? Mas Yoga dijodohkan oleh ayahnya dengan gadis pilihan ayahnya. Sebagai anak yang patuh pada orang tua, Mas Yoga gak kuasa menolak keinginannya itu. Dan dengan sangat terpaksa akhirnya kami berpisah. Setelah dia menikah, dia menemui kamu? Saya yang menemui dia, Rif. Setelah 2 tahun kami berpisah, ternyata dia sudah mempunyai istri dan anak. Sementara saya hanyalah seorang perempuan
yang tidak akan pernah bisa menerima cinta laki-laki dari manapun di dunia ini. Dia mengambil kesempatan ini sampai kamu hamil. Saya yang membujuk, bahkan saya yang setengah memaksa dia untuk bisa membangkitkan cinta lama kami yang pernah tersisa. Dengan satu janji dari saya, bahwa saya tidak akan pernah hamil. Tapi ternyata saya sendiri yang melanggar janji itu. Karena saya nggak mau kehilangan Mas Yoga. Saya hanya ingin saya selalu menjadi bagian dari hidupnya. Dia menolak kehadiran Yogi. Enggak. Mas Yoga memang syok dan marah begitu mengetahui bahwa saya hamil. Tapi dia tetap menerima Yogi sebagai anaknya. Bahkan Mas Yoga memberikan saya rumah ini. Dan saya akhirnya pindah ke sini. Suatu kebaikan dari Mas Yoga. Karena supaya bisa memudahkan dia untuk bisa bertemu dengan saya dan Yogi. Setiap kali dia datang ke pabriknya di dekat sini, Rif. Lalu masalahnya apa? Masalahnya saya nggak mau pada posisi seperti ini terus-menerus, Rif. Saya hanya berharap suatu hari nanti saya bisa menjadi istrinya yang sah. Saya tahu kapan itu bisa terjadi. Saya tidak bisa memberi jawaban karena saya begitu mengagumi kamu. Saya begitu mencintai. Maafin saya, Rif. Yogi bangun. Saya mesti lihat dia dulu. Sebentar, Rif. Ada apa, sayang? Hah? Mama tidur di sini. Oh, sayang. Iya. Mama kan pasti bobo di sini, ya. Hah? Sayangnya Mama, bobo lagi ya, sayangnya bobo. Yogi sekarang bobo dulu ya. Nanti Mama kesini. Mama janji cuma sebentar aja, ya. Mama mau kemana? Mama mau ngunci pintu sama matiin lampu, ya. Yogi di sini dulu di sini ya. Nanti Mama balik ya. Ya sayang ya. Dah, merem matanya. Pintar ya. Cium dulu. Udah, bobo dong. Rif, Yogi mimpi buruk. Saya harus nemenin dia. Kamu temani aja dia dulu. Saya nggak apa-apa kok tinggal di sini sampai dia tidur kembali. Tapi, aduh, gimana ya? Meskipun saya juga udah menjelaskan bahwa antara kamu dengan saya nggak ada hubungan apa-apa, kita
Kita cuma sahabat, tapi kayaknya Yogi nggak bisa menerima kehadiran kamu di rumah ini. Saya mengerti posisi saya. Rif, maafin saya ya. Saya nggak bermaksud untuk mengusir kamu dari rumah ini. Tapi saya juga harus bisa menjaga perasaan Yogi. Kok lama sih? Iya sayang, sebentar lagi mama ke kamar nak. Sabar nak, sebentar ya. Ren, satu hal yang perlu kamu ketahui, saya selalu siap setiap saat kamu perlukan. Makasih banyak Rif. Kamu benar-benar sahabat saya yang paling baik yang pernah saya miliki di dunia ini. Tolong, jangan pernah melangkah ke suatu tempat yang mungkin kita akan sesali sama-sama. Mama kok lama sih? Permisi. Kok lama sih? Iya sayang. Saya kira kamu sudah tidur. Saya menunggu Mas makan malam. Makan malam atas dasar belah kasih. Makan malam atas dasar kewajiban. Saya kan sudah bilang, Mas, demi keluarga besar kita, dan demi kesehatan Bapak yang sedang terganggu, dan demi anak-anak, sebaiknya kita mainkan sandiwara ini. Saya bosan bersandiwara. Mas pikir saya tidak bosan dengan kepura-puraan yang menyakitkan ini? Kenapa tidak kita buang saja topeng kepura-puraan itu? Dan kita nikmati kemesraan sebagai suami istri. Kita dulu pernah menikmati kemesraan kita sebagai suami istri sebelum Mas membohongi saya. Saya tidak bohong. Kenapa sih Mas tidak pernah mau berterus terang dan mengucapkan demi Allah bahwa Mas tidak bohong tentang suara perempuan yang ditelepon itu? Saya bukannya tidak berani. Tapi saya merasa tidak perlu untuk melakukan itu. Karena saya tidak mengenal perempuan yang menelpon kamu. Kalau begitu saya akan menghangatkan makan malam yang sudah dingin. Karena Mas sibuk terus menghindari dari tuntutan untuk berkata jujur. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.